MK untuk selamatkan demokrasi. Saudara, malam ini Komisi Pemilihan Umum dan Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat konsinyering soal peraturan KPU terkait pilkada. Rapat akan digelar di salah satu hotel bintang 5 kawasan Jakarta Pusat. Meskipun DPR dan KPU menekankan akan berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi, namun beredar undangan yang di dalamnya tertulis ada pembahasan putusan Mahkamah Agung soal syarat usia pencalonan kepala daerah. Dalam undangan dengan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 22 Agustus 2024 tertulis undangan ditujukan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR. Tercantum pula acara dalam rangka kegiatan konsinyering pembahasan putusan Mahkamah Agung nomor 23P tahun 2024. Juga membahas putusan Mahkamah Agung nomor 23P itu. Namun, Komisioner KPU Idam Holik memastikan sesuai dengan surat undangan rapat dengar pendapat dari DPR, ada rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah dengan merujuk pada amar putusan MK nomor 60 dan pertimbangan hukum putusan MK nomor 70. Dengan demikian, menurut Idam sudah tidak ada lagi pembahasan rancangan peraturan teknis merujuk pada putusan MA. Benar sekali ada rapat konsinyering, tetapi tidak ada agenda pembahasan putusan MA, kata Idam Holik, Komisioner KPU RI. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan peraturan Mahkamah Konstitusi akan jadi rujukan KPU dalam menyusun PKPU terkait pilkada. Doli menyebut sebelum rapat konsultasi Senin nanti, Sabtu malam ini akan ada konsinyering antara Komisi 2 DPR dan KPU RI. Peraturan perundangan yang terakhir. Kalau rujukan undang-undangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan itu yang menjadi rujukan dari KPU dan Bawaslu membuat turunan peraturannya di PKPU dan Bawaslu. Setiap mau membahas PKPU itu ada konsinyering. Besok malam Komisi 2 akan konsinyering dengan teman-teman penyelenggara pemilu. Jadi nanti insya Allah hari Senin tinggal disahkan saja. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat batas usia calon kepala daerah dan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024. Presiden Jokowi berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan Pilkada setelah batalnya rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Rencana Perpu nggak, Pak? Ada rencana Perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Apa? Pak, ada demo di Unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus meluas di berbagai daerah. Mahasiswa turun berorasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengancam langkah DPR yang berniat mengabaikan putusan MK soal Pilkada. Di kota Cirebon, Jawa Barat, aksi demo mahasiswa sempat terlibat saling dorong dengan polisi karena mahasiswa mencoba masuk untuk bertemu anggota DPRD. Dalam orasinya, demonstran menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan DPR RI karena bertolak belakang dengan putusan MK. Penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR juga disuarakan mahasiswa di depan gedung DPRD Indramayu. Dalam orasinya, mahasiswa menilai revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI tidak sesuai dengan putusan MK. Intinya kami ingin memastikan bahwasanya tidak ada lagi rencana-rencana DPR untuk menganulir putusan MK. Putusan MK harus kita kawal
Lebih intinya Pak, lebih intimnya DPR itu kok bisa rapat hanya untuk mengurusi masalah ini. Tapi untuk rapat-rapat yang sifatnya kerakyatan, ini sangat-sangat panjang lama waktunya. Itu bukti demokrasi kita sudah dirongrong. Itu makanya kami mahasiswa tetap bertindak untuk tetap menegakkan demokrasi, Pak. Di depan kantor DPRD Sumatera Utara, mahasiswa juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sedang dibahas di DPR. Mahasiswa menilai undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan putusan MK dan harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya harusnya sudah final dan sudah mengikat. Artinya siapapun bisa menerka itu, tidak perlu dijelaskan. Dan bahkan kalau kita bisa boleh bilang anak SMP pun sudah mengerti tentang itu. Kita bersama demi kesejahteraan, demi keadilan, demi demokrasi. Hidup rakyat! Aksi mahasiswa tak berhenti meski DPR mengatakan telah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Kemarin, mahasiswa melakukan aksi di depan gedung KPU Jakarta. Mahasiswa menuntut Komisi Pemilihan Umum segera menerbitkan peraturan KPU sesuai dengan putusan MK, terutama terkait batas usia minimal hingga ambang batas parpol pengusung pasangan calon kepala daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana memastikan peraturan KPU soal pilkada betul-betul merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi? Kita bahas saudara petang hari ini bersama dengan Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Ferry Amsari, dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas. Selamat petang, Bung Doli dan juga Bung Ferry. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bung Doli saja langsung. Bagaimana materi pembahasan malam nanti itu sudah dipastikan tidak keluar dan benar-benar merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya konseling malam ini itu tidak membahas lagi soal perubahan peraturan KPU nomor 8 itu. Jadi konseling malam ini sebetulnya sudah kita jadwalkan dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, waktu masa reses, ketika kita menerima surat dari KPU dan Bawaslu untuk meminta kita menggelar rapat konsultasi terhadap 3 PKPU dan 2 Bawaslu yang terkait dengan soal logistik, soal dana kampanye dan seterusnya. Dan seperti biasanya kita dalam periode ini, sebelum kita menggelar masuk ke rapat formal di DPR, kita selalu melakukan konsinyering, meminta pendalaman ya terhadap draft-draft yang disebutkan, yang disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu. Oke. Nah, tetapi di tengah sampai malam ini itu tiba-tiba kan keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang harus atau tidak suka harus kita respon juga. Oke. Nah, makanya saya menegaskan, kemarin juga sudah press conference, tadi malam juga saya udah buat itu statement dengan soal surat itu. Kami menegaskan bahwa besok hari Senin itu tinggal mengambil keputusan formal saja. Kami sudah lihat draftnya yang disampaikan oleh KPU, itu sudah semua bulat-bulat, strict, ya, mengakomodir rujukannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Oke, soalnya di surat yang beredar itu Bung Doli itu ada tertulis putusan MA gitu menjadi pembahasan juga. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Tadi begitu saya dapat surat itu kemarin sore, ya. Nah, saya cek ke KPU, ternyata mereka mengakui ada kekeliruan dan saya minta waktu itu langsung direvisi suratnya. Dan kemudian saya cek juga ke pimpinan DPR, karena memang biasanya surat di DPR itu menjawab permohonan surat dari yang masuk, ya, itu juga dikoreksi. Jadi sudah dikoreksi dan tadi malam saya udah kirimkan video statement juga bahwa surat itu keliru dan sudah direvisi, bahwa kita tidak akan membahas soal putusan MA itu dalam konsinyering, bahkan nanti di rapat konsultasi. Oke, jadi sekali lagi saya mau tegaskan sekali lagi, kami sudah mengambil sikap bahwa DPR nanti khususnya diwakili oleh Komisi 2, kami akan mengawal bahwa draft itu sesuai, draft PKPU pencalonan itu sudah sesuai dengan putusan MK 60 dan 70. Baik, Bung Ferry, DPR, KPU berjanji ini bahasanya tidak akan kemana-mana, semuanya akan berdasar pada putusan MK. Anda melihat pasti ada ruangkah yang mungkin membuat kita harus waspada? Masih termute Bung Ferry. Bung Ferry? Ya.
Tentu saja kami berdoa ya apa yang dijanjikan oleh Komisi 2, teman-teman KPU yang berjumpa dengan kelompok masyarakat sipil kemarin memenuhi apa yang dijanjikan. Tapi tidak mudah bagi publik percaya ya, apa yang kemudian disampaikan. Sementara kami melihat dalam pembahasan RUU Pilkada kemarin bahwa DPR punya cakrawala pandangan tersendiri dengan undang-undang ini, terutama terhadap putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, bagi kami kita tunggu dan bagi kami apa yang dijanjikan selama ini ya tinggal dilihat faktanya. Oke, kalau kita lihat draft PKPU-nya yang sudah dirilis juga tadi malam gitu, itu kan jelas ya ini mengakomodir putusan MK. Apa yang membuat Anda masih khawatir? Ya, selalu ada ruang untuk berubah, baik mengakomodir sebagian berupa hanya putusan 70, mengabaikan putusan 60, atau mengabaikan kedua-duanya. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan itu. Dan laku lancung Pak Presiden Jokowi yang selalu mengatakan A namun yang dilakukan X ini kan bukan satu kali ini. Kami sudah melihat berkali-kali dan upaya untuk mengibuli publik juga sudah berkali-kali. Dan kali ini memang kemarahan publik sudah sampai di ubun-ubun karena yang dinodai itu konstitusi kita. Oke, Bung Doli, benarkah bahwa benar-benar benar-benar hanya mengakomodir putusan MK, tidak ada ruang akan ada perubahan gitu dalam rapat formil di hari Senin? Ya, pertama tentu kami bisa memahami ya, dan kami juga berterima kasih sebetulnya ya adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, tokoh-tokoh masyarakat, para guru besar, kemarin datang ke rumahnya sendiri, ke rumah rakyat ya, untuk mengawal, menyampaikan pesan, mengingatkan kami di DPR ini untuk selalu tetap berpegang teguh pada konstitusi dan kemudian merawat demokrasi kita gitu. Nah, tinggal sekarang bolanya kan ada di Komisi 2 dan KPU. Yeah. Nah, KPU juga saya kira sudah sama-sama kita lihat draftnya sudah seperti itu. Publik juga sudah tahu. Bahkan sebetulnya mereka sudah menyampaikan surat edaran ya, surat perintah kepada KPU seluruh Indonesia bahwa kan pembukaan pendaftarannya mulai hari ini ya, dan itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi Bung Doli, saya ingin tegaskan sekali lagi, saya ingin mendengar komitmen Anda sebagai Ketua Komisi 2 bahwa draft yang tadi malam sudah beredar dan kemudian di situ tercantum mengakomodir putusan MK tidak ada ruang akan diubah lagi. Insya Allah yang mimpin konseling malam ini saya sendiri. Nanti juga hari Senin kalau saya sehat, insya Allah saya yang memimpinnya sendiri. Garansinya saya lah. Saya menggaransi bahwa nanti putusan itu tidak berubah dan mudah-mudahan ini bisa berjalan. Karena tidak mudah juga kalau mau berubah, nanti konsekuensinya panjang. Ya, bukan hanya soal politik tapi soal teknis juga gitu. Bung Ferry, pesan Anda untuk Komisi 2 dan KPU hari Senin? Mungkin bahasa publik harus tetap waspada ya. We don't buy it gitu ya. Kami nggak mungkin membeli ini dari peristiwa berkali-kali publik diabaikan begitu ya. Dan Bang Doli sadar juga bahwa ada langkah-langkah politik yang membuat publik kian curiga. Misalnya Mas Kaisang masih mengurus SKCK ya. Maksudnya apa begitu? Dan itu mempengaruhi perasaan publik betul. Apakah jangan-jangan ya dengan mengurus SKCK itu akan ada pengabaian-pengabaian. Sebab kalau mau mematuhi putusan MK 60 dan 70, saya yakin langkah-langkah ini sudah berhenti. Dan kita tahulah berbagai proses terjadi mengubah undang-undang, aturan main, semua dilakukan untuk kepentingan keluarga presiden. Putusan 90 begitu, putusan 23 juga begitu, dan kali ini kami tidak akan mudah sampai kemudian apa yang terjadi bisa terlihat secara nyata. Bung Ferry Amsari, terima kasih atas pandangan Anda, juga Bung Doli Kurnia, terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang hari ini.